warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami di Sapa Yanda, Sabtu Parenting bersama ayah dan bunda. Betapa bahagianya jika memiliki anak yang dapat membanggakan ayah dan bunda dengan segala kelebihannya. Ya, anak adalah anugerah yang dititipkan Tuhan kepada ayah dan bunda. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita melihat kelebihan anak satu dengan anak yang lainnya, pernahkah ayah bunda untuk membandingkannya? Bolehkah untuk membandingkannya? Ketika kita melihat kekurangan seorang anak, apakah kita harus marah? Ataukah kita harus kecewa? Nah, narasumber kita hari ini akan mengulas semua pertanyaan ayah dan bunda. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kota Mojokerto, Ibu Siti Nuryati SPD, Bapak Ibu Dewan Guru sekalian SMP Negeri 7 Kota Mojokerto, staf TU, karyawan, dan pegawai lainnya yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai, dan tidak lupa kepada ayah dan bunda dari peserta didik SMP Negeri 7 Kota Mojokerto yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur patut kita haturaken hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan kenikmatan yang sampai detik ini, hari ini, bulan ini, dan tahun ini masih kita rasakan secara bersama-sama dan secara gratis. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan rasa kemanusiaan kita, rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam artian, marilah kita menegakkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap teruntuk kepada baginda kita, penuntun kita, suri tauladan kita, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa pun dipertaruhkan untuk keagungan agama yang mulia, yakni dinul Islam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nyantai ya. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan sedoyo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya yang di rumah
yang bekerja dan lain sebagainya, dimanapun panjenengan berada, selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan maunah pertolongan dimanapun panjenengan sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini saya ingin sharing dumateng panjenengan sedaya, dalam artian kita nyantai tapi serius, serius tapi nyantai. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum lebih lanjut, ada dalam Islam itu sholawat tibil kulub. Sholawat tibil kulub ini adalah sholawat sebagai perantara, sebagai media, sebagai tawasul kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tawasul media, yaitu sholawat tibil kulub ini, kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Dan bagi yang saat ini mohon maaf yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kesembuhannya akan semakin dekat dan pulihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat tibil kulub mari kita dendangkan, kita lafadzkan, kita bunyikan secara bersama-sama. Panjenengan boleh lihat HP bagi yang belum hafal, ataupun lihat buku, kitab dan lain sebagainya, monggo kita lafalkan secara bersama-sama sholawat tibil kulub. Kita mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan dengan keberkahan sholawat tibil kulub yang telah kita dendangkan, kita lafalkan, kita bunyikan secara bersama-sama, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua
dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maunah, memberikan pertolongan kepada kita semua, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Amin amin ya robbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul atau tema materi pada kesempatan kali ini yaitu anak merupakan aset dunia dan di akhirat. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berawal di sebuah kitab suci disebutkan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan makhluk yang bernama manusia atau khalifah, dalam Al-Qur'an disebutkan di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini ngobrol istilahnya dengan malaikat yang berbunyi wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menciptakan khalifah, yaitu seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi penguasa. Dalam artian tafsir, ada yang lain menafsirkan yaitu akan menjadi pemimpin penguasa di muka bumi ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala dawuh seperti itu, malaikat berkata, "Ya Allah, apakah tidak cukup saya makhlukmu sebagai hambamu yang sudah bertasbih, bertahmid hanya kepadamu, sedangkan engkau nantinya akan menciptakan makhluk yang nantinya akan membuat kerusakan, akan membuat pembunuhan, aliran darah dan lain sebagainya." Rahmat Allah Subhanahu wa taala atas semua makhluknya dijawab dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, saya lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui." Itulah dawuh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Jamaah rahimakumullah, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Di Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesendiriannya setiap hari, setiap jam, setiap bulan dan setiap tahunnya, Allah Subhanahu wa taala merasakan kasih sayangnya. Sakno atas kesendirian dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga diciptakanlah pasangan untuk Nabi Adam alaihissalam dari tulang rusuk laki-laki. Walhasil dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala diciptakan yang namanya Ibu Hawa sebagai pendamping, sebagai curhatan dimanapun Nabi Adam ini berada. Seperti panjenengan sedoyo, ketika ada pasangan, panjenengan sedoyo juga bercerita. Mulai pagi pergi kerja, pulang sore, ya. Setelah itu malamnya, habis maghrib, habis isya, malamnya ngobrol, curhat, bercerita dengan pasangan panjenengan, dengan pasangan kita. Alangkah indahnya. Dan mudah-mudahan
bagi yang belum, segera dikasih pasangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dua makhluk, yakni Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, ya. Alhasil dengan dengan kasih sayang mereka berdua, Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa, ya, terjadilah pernikahan. Siapa yang menikahkan? Ya tentunya Allah sendiri. Wa zaukal jannah, ya, diperistri oleh Nabi Adam alaihissalam di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah yang menikahkan. Dan karena alhasil dari kikuk-kikuknya Nabi Adam alaihissalam dengan Ibu Siti Hawa, terjadilah pembuahan, mohon maaf, terjadilah pembengkakan, ya, dalam perut Ibu Siti Hawa, atau istilahnya adalah hamil, ya, hamil. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala lahirlah yang namanya anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Dengan begitu terasa indahnya, terasa lengkaplah rumah tangga Ibu Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan kehadiran Qabil dan Habil beserta kembarannya, ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam, Ibu Siti Hawa itu mempunyai 4 orang anak, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, dan saling dinikahkan. Itu terjadi pada zaman dahulu atas sunnatullah, atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah diperbolehkan, Pak? Oh iya, tentu boleh pada zaman dahulu, ya. Kalau zaman sekarang ya tentu tidak boleh. Kenapa? Karena kita mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikahkan saudara sekandung itu haram hukumnya. Tapi pada zaman dahulu untuk menumbuh kembangkan, ya, penduduk pada zaman dahulu itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Oleh karena itu atas kasih sayangnya, ya, dari zaman ke zaman turunlah dari Nabi Adam alaihissalam, Ibu Hawa turun, ya, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, ya, sehingga sampailah kepada kita semua, pada kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita pun menemukan pasangan kita di dunia ini, menemukan tambatan hati, menemukan jarine wong Jawa sigarane nyawa. Inilah yang menjadi pelengkap dari kehidupan kita. Rahasia kasih sayang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi yang sudah menemukan, dan berdoa nantinya bagi yang belum menemukan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ayah bunda begitu besarnya, ya, begitu besarnya. Dengan kehadiran anak-anak kita di sekitar kita, di lingkungan kita, canda, tawa, tangis mereka membuat hati kita, pikiran kita terenyuh, senang, duka, akan tetap banyak bahagianya kita. Karena sebagian orang telah mengatakan bahwasannya anak merupakan pelengkap bagi rumah tangga. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua harus memanage, harus mempunyai mindset yang lurus, yang sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar
hidup kita sebagai pemimpin diri sendiri, hidup kita sebagai pemimpin dari istri kita, hidup kita dalam pemimpin sebagai anak-anak kita, hidup kita sebagai pemimpin dari keluarga kita bisa bahagia di dini wa dunya hatal akhirah. Jadi jawabannya adalah ayah bunda sekalian, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uswatun atau suri tauladan yang telah dicontohkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih semangat nggih pada hari ini, pagi ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita lahir ke dunia, tangis air mata kita runtuh ke dalam pipi kita, akan tetapi hati kita berbunga-bunga, berbahagia dengan adanya anak-anak kita di samping kita. Kita bisa berbahagia, kita bisa menceritakan ya kepada istri-istri kita semuanya betapa indahnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan aset dunia dan di akhirat. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah anak ini menginjak dewasa ya, tahun demi tahun, umur pun bertambah dari anak-anak kita. Kita sayangi mereka, kita penuhi kebutuhan mereka. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Inilah yang nantinya malah bisa mencelakakan diri anak kita sendiri, yang nantinya kedepannya juga akan bisa mencelakakan kedua orang tuanya. Memenuhi kebutuhan anak kita, jangan sampai kebablasan, yang mana nantinya bisa menjadikan anak-anak kita manja, tidak bisa mandiri, tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena memang ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya cerita, di tetangga saya itu SD ya, umur 6 tahun itu masih disuapi, masih dipakaikan seragamnya, padahal seharusnya umur yang sudah begitu menginjak ya, anak-anak dewasa itu sudah bisa mandiri, sudah bisa makan sendiri, sudah bisa berpakaian sendiri. Ini apa? Ini karena ulah kita sendiri sebagai orang tua terlalu memenuhi kebutuhan anak-anak kita, terlalu memanjakan anak-anak kita, sehingga di kedepannya anak-anak kita tidak akan pernah bisa mandiri, tidak akan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua harus mengontrol ya, harus mengontrol kehidupan dari anak-anak kita. Mengontrol ya, bukan mengendalikan atau menguasai, bukan, tapi mengontrol jalannya keseharian anak-anak kita. Jika anak-anak kita sudah sekolah, misalnya kita di jenjang SMP, maka kita sebagai seorang tua tidak ada salahnya, bahkan itu lebih baik, pulang sekolah ditanya, "Le,
tadi dapat pelajaran apa? Le, ada tugas apa ndak? Nduk, tadi enak apa enggak pelajarannya? Nyampe apa enggak pikiran kita? Kalau ndak nyampe, tanya pada teman-teman kita atau guru-guru kita. Dan ini merupakan suatu komunikasi yang harus kita jalin dengan anak-anak kita. Bagaimana dengan saya, Pak, yang mungkin bekerja dari pagi hingga sore? Ya kita sempatkan, ya kita sempatkan sedikit waktu kita untuk anak-anak kita. Jangan sampai ada anggapan nyuwun sewu, kita hanya pintar untuk membuat anak, tapi tidak pintar dalam mendidik anak. Sekali lagi, jangan sampai kita sebagai orang tua pintar membuat anak, tapi tidak pintar dalam mendidik anak-anak kita. Anak merupakan aset dunia dan akhirat, di mana nantinya bisa membahagiakan atau sebaliknya menyengsarakan orang tuanya. Apalagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan hari akhir, di mana nantinya, mohon maaf, kita bisa bahagia di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, karena mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat bagi masyarakatnya, lingkungannya, berguna bagi negaranya, dan tidak membuat masalah. Ini yang penting. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita perlu komunikasi. Ya, ingat, kita perlu mengadakan komunikasi terhadap anak-anak kita. Kalau belum pulang, nyuwun sewu kita tanya, di mana anak kita? Apalagi sekarang eranya era digital, ya, era digital. Semua anak dipastikan membawa HP. Ya kita kontak anak-anak kita jika belum pulang. Loh, kok sudah malam, maghrib, isya, kemana anak-anak saya? Walaupun mungkin nyuwun sewu panjenengan di ruang kerjanya, ya, calling, miss call, ya, dan lain sebagainya. Hubungi keluarga, tanya anak-anak kita sebagai bentuk kepedulian kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Dan itu semua kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakni anak-anak kita yang lahir dari rahim istri-istri kita. Jadi sepatutnya kita, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perlu mendidik, ya, kita perlu mendidik, membimbing anak-anak kita. Jika nyuwun sewu kita belum mampu, kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, maka seyogyanya kita sebagai orang tua, ayah bunda, kita masukkan ke dalam pendidikan, ya, SD, SMP, SMA, untuk diajari, dididik, dibimbing oleh guru-gurunya. Saya yakin semua guru, siapapun guru itu, apapun mapel agamanya, pasti mengajarkan akar kebaikan. Baik pintar dalam akademik dan pintar dalam berinteraksi dan pintar dalam beragama, pintar dalam berakhlakul karimah. Semua guru pasti melakukan hal tersebut karena memang sudah panggilan hati mereka, ya, mendidik, membimbing anak-anak panjenengan sedaya, mendidik, membimbing putra-putra bangsa, sehingga kedepannya anak-anak kita menjadi anak-anak
yang bisa mandiri, bertanggung jawab, disiplin dan lain sebagainya, yang nantinya bisa membuat bahagia diri kita sebagai ayah bunda di dunia dan di akhirat. Karena anak nyuwun sewu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu saat bisa membawa bencana, bisa membawa sengsara buat kita sebagai ayah bunda yang ada di dunia. Suatu contoh, jika kita tidak bisa mendidik, membimbing anak kita, tidak bisa mengontrol anak kita dalam kehidupan sehari-hari, suatu contoh pulang dari sekolah, karena memang keluarga adalah madrasah yang pertama, sekolah yang pertama bagi anak-anak kita. Kita ajarkan kebaikan, kita ajarkan suri tauladan, kita ajarkan, kita contohkan perbuatan, perilaku, karakter yang baik terhadap anak-anak kita. Supaya apa? Supaya dicontoh anak-anak kita. Karena memang anak-anak sekarang itu memang perlu contoh, perlu suri tauladan, ya, perlu suri tauladan yang baik. Oleh karena itu, ketika nyuwun sewu, ketika kita sebagai orang tua, jangan sampai nyuwun sewu, mohon maaf ayah bunda, jangan sampai keceplosan mulut kita, ya, mulut kita berbunyi yang tidak sepantasnya kita ucapkan kepada anak-anak kita. Suatu contoh, anak-anak kita belum pulang sampai larut malam, saking jenggele atine kita merucut, ya, bahasa rucut, dan bilang, oh nikule gak mulai-mulai, ancene dablek, kesetan dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jari ini wong Jawa ana wali liwat, ya. Akhirnya anak-anak kita akan bisa seperti yang kita ucapkan tadi, nakal, kesetan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang tua harus nyuwun sewu, berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita berbicara kepada anak-anak kita. Jangan sampai keceplosan hal-hal yang tidak baik. Kita akan bahagia di dunia jika kita mempunyai anak-anak yang berbakti kepada kita. Dan tentunya anak-anak yang berbakti ini melalui proses tahapan yang tidak sedikit, melalui proses yang sangat lama. Dengan apa? Dengan pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini adalah pilar utama bagi generasi kita. Pendidikan ini sangat vital bagi generasi muda. Alangkah bahagianya jika kita sebagai orang tua pandai memintarkan anak kita dan pandai memberikan suri tauladan yang baik buat anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak merupakan amanah, ya. Tadi ada contoh bahwasannya orang tua bisa disengsarakan oleh anaknya karena perbuatannya, ya, karena perbuatannya. Kenapa? Karena anak akhlak tidak baik. Begitu juga, ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua akan bangga, berbunga-bunga di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mempunyai anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena nantinya ke depannya anak ini akan bisa menolong kita di akhirat kelak.
Bisa Pak, bisa. Jadi mari kita bimbing anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, terutama dengan pendidikan agama yang mumpuni. Belajar agama tidak harus menjadi seorang ustadz. Belajar agama tidak harus menjadi seorang kiai. Belajar agama tidak harus menjadi gus. Belajar agama tidak harus mempunyai pesantren dengan beribu-ribu muridnya. Akan tetapi seorang anak yang belajar agama diharapkan nanti dianya akan mempunyai suatu pandangan yang jelas, akan mempunyai daya nalar yang hebat, jenius dalam mengarungi kehidupan ini dan tidak pernah putus asa. Karena apa? Karena punya akidah yang jelas, punya akidah yang kuat. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Suatu hari ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam nyuwun sewu diceritakan bahwasannya nanti ada anak yang bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, kepada ayahandanya, kepada keluarganya. Kenapa? Karena memang anak itu merupakan anak yang soleh dan soleha, selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup, terlebih-lebih bagi yang sudah meninggal dunia. Ini penting, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik, kita membimbing, kita mengarahkan, kita mengontrol, sekaligus kita mengintrospeksi diri kita sendiri sebagai ayah bunda. Sudahkah kita menjadi ayah bunda? Sudahkah kita menjadi anak? Sudahkah kita mempunyai anak yang berbakti? Sudahkah kita menjadi seorang ayah? Sudahkah kita menjadi seorang ibu yang bisa menjadi sauri tauladan, menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita? Paling tidak, nyun sewu, kita ajari agama kita. Ya, sebelum bermakan berdoa terlebih dahulu. Wah, ini hebat sekali ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada komunikasi, sekali lagi komunikasi perlu kita jalin. Waktunya sholat. Jangan sampai kita sebagai orang tua nyun sewu, sebagai orang yang beragama Islam, kita sholat sendiri tanpa mengajak anak-anak kita. Karena nanti dikhawatirkan kita akan berangkat ke surga, anak-anak kita di neraka, anak-anak kita akan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Duh Gusti, saya protes. Saya sebagai anak dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia, ayah bunda saya, masuk lenggang kangkung dengan enaknya, santainya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya protes. Loh, kata malaikat, kenapa sampean kok protes? Ya, selama saya di dunia, saya tidak pernah dididik, saya tidak pernah diberikan contoh yang baik, saya tidak pernah diajak, saya tidak pernah. Akhirnya anak ini menjadi terlantar, anak ini menjadi tidak berpendidikan, anak ini tidak mempunyai akhlak yang baik. Akhirnya itulah ceritanya, bisa menjebloskan ayah bunda yang sedianya ke surga akan digeret, diseret oleh malaikat untuk menuju nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan putra-putri panjenengan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai ini terjadi kepada kita ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
introspeksi, apakah kita sebagai ayah bunda sudah baik untuk mendidik anak-anak kita. Jadi sekali lagi, jika kita belum mampu, belum bisa untuk mendidik anak-anak kita, kita serahkan kepada lembaga pendidikan. Ya, kita serahkan kepada lembaga pendidikan. Kita sekolahkan SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, alhamdulillah. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua, sebagai ayah bunda. Berpendidikan. Tapi ingat, pendidikan yang tertinggi ujung-ujungnya akhlaknya harus akhlak yang baik. Karena puncak pendidikan harus melahirkan akhlakul karimah, harus melahirkan budi pekerti yang baik, karakter yang mulia. Karena nyun sewu, ada sebuah cerita Imam Syafi'i, ya, pendiri mazhab Imam Syafi'i, pernah izin kepada ibunya, "Bu, saya minta izin untuk mencari ilmu." Untuk mencari ilmu. Walhasil diizinkan karena ini merupakan perintah agama mencari ilmu, apalagi itu adalah agamanya untuk mempertebal keyakinannya untuk mencari ilmu. Alhasil diizinkan oleh sang bundanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akhirnya dirasa sudah Imam Syafi'i ini untuk pulang ke rumahnya. Dengan izin Allah, Imam Syafi'i ini pulang. Langsung rasa kangennya menggebu-gebu kepada ibunya, kepada bundanya yang begitu hebat karena telah bertahun-tahun tidak bertemu. Pintu rumah ini langsung digedrok. Bu! Dibukakan, ya. Sang ibu, malah ibunya menjawab, "Wahai anakku, ibu telah mengizinkanmu untuk menuntut ilmu, bahkan bertahun-tahun. Tapi apakah ini hasilnya? Engkau menuntut ilmu, tidak punya rasa akhlak mulia, mengedor-ngedor pintu, berteriak-teriak, dan lain sebagainya." Alhasil Imam Syafi'i ini terenyuh, menangis. Ibunya berkata, "Kamu jangan pulang sebelum kamu mempunyai akhlak yang mulia." Alhasil Imam Syafi'i ini mengembara lagi untuk mencari ilmu. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bertahun-tahun lamanya lagi, Imam Syafi'i ini pulang dan mempunyai ilmu, mempunyai karakter, mempunyai budi pekerti yang sangat-sangat matang, yang sangat-sangat mumpuni dalam keilmuannya, sehingga menjadikan anak ini, Imam Syafi'i khususnya, menjadi orang manusia yang berkarakter hebat dan sampai sekarang masih dikenang bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Imam Syafi'i pasti semuanya akan ketemu. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak merupakan aset bagi orang tuanya, bagi ayah bundanya di dunia ini sampai di akhirat kelak. Oleh karena itu, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi orang tua yang berkarakter, yang menjadi sauri tauladan, yang menjadi contoh yang baik buat anak-anak kita? Tanpa alasan yang banyak, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak merupakan amanah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahagia dengan lahirnya anak-anak kita.
kita didik, kita bimbing dan lain sebagainya. Karena mungkin, mohon maaf, mungkin ayah bunda ada yang belum mempunyai anak, ya kita doakan, amin, selekasnya punya anak. Dan bagi yang sudah gembira dan lain sebagainya, jangan lupa memintarkan anak dan mendidik anak kita dengan akhlakul karimah. Kita serahkan kepada para ustadz, kita serahkan kepada guru-gurunya. Bagaimana dengan anak-anak kita? Setelah kita ikhtiar, ya, ikhtiar menyekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan, ke TPQ, ke pondok-pondok pesantren dan lain sebagainya. Kita sebagai ayah bunda di rumah selayaknya. Jadi tanggung jawab kita belum selesai. Kita mendoakan anak-anak kita. Ya, kita mendoakan anak-anak kita. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang minas solihin, anak-anak yang soleh dan soleha. Soleh ini dalam artian bukan hanya namanya saja, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenenge soleh tapi gak nurut karo wong tuwa ya. Padha karo nyuwun sewu jenenge slamet tapi kena balak terus, ini jangan ya. Ya. Kita ikhtiar, kita apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Rabbi habli minas solihin. Itu kalau sendiri ya. Kalau kita jamaah bersama-sama, Rabbana hablana minas solihin dan lain sebagainya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak, dan bisa kita terjemahkan dan lain sebagainya, anak cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi lingkungannya, masyarakatnya, dan berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Jamaah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin minum nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa merasakan nikmatnya minum walaupun hanya air. Ingat ya, ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, la tuhsuha, dipastikan kita tidak akan mungkin bakal bisa menghitungnya. Sebagai contoh, kita bisa bernafas setiap hari yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oksigen dengan gratis. Bayangkan, dengan gratis. Kita coba menengok nyun sewu ke rumah sakit dengan adanya orang pakai selang. Bagi yang sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan diberi kesehatan, kepulihan kesehatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang pemimpin atas keluarga kita, atas anak-anak kita, istri-istri kita ya, istri kita, satu istri kita ya. Kita bertanggung jawab yang nantinya akan ditanggung jawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apapun yang kita laksanakan selama di dunia ini, nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal, ya, dikubur, menunggu proses pengadilan, penghisapan, ya, semuanya yang kita lakukan selama hidup di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipertanggungjawabkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khususnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan amanah yang begitu besar, yang indah dan bahagia anak-anak kita lahir di dunia. Kita berikan motivasi kepada anak-anak didik kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita berikan motivasi yang baik. Kita berikan suri tauladan contoh yang baik. Jangan sampai seperti cerita tadi, kita baik, anak-anak kita jelek. Jangan sampai, naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan alhamdulillah, jika kita sudah mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha, pertahankan, ya, kita motivasi terus anak-anak kita agar selalu lurus. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika anak-anak kita sudah berinjak dewasa, ya, memang setiap anak terlahir dengan berbeda-beda. Oleh karena itu, anak-anak kita jangan sampai kita bandingkan dengan anak-anak orang lain. Pongkong ini jadi banding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah, jangan, yo mesti bedo, yo mesti seje, ya itu. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, ya. Ayah bunda jangan sampai membanding-banding ke anak-anak kita dengan anak-anak yang lain. Itu salah itu. Nyun sewu, salah. Tidak diperkenankan kita untuk membanding-banding ke. Oh, anak tonggong ini, anakku kok ini, tidak boleh. Kita terus memberi masukan, suapan, motivasi yang kuat agar anak kita menjadi anak-anak yang berkarakter yang mulia. Pendidikan oke, karakter jos, itu yang dihadapkan kita semua. Kita akan bahagia mempunyai anak-anak yang soleh dan soleha. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan kasih sayang kepada ayah bunda dengan lahirnya seorang anak sebagai pelengkap, penghibur diri kita dalam keseharian kita. Kita cerita, ya, kita bercerita, kita berbahagia, istri kita, anak-anak kita. Itu merupakan suatu karunia yang sangat besar buat kita semua. Kita berikan pendidikan buat anak-anak kita. Ingat ya, pendidikan akhlak yang paling penting. Pendidikan akhlak yang paling penting dan pendidikan akhlak yang paling penting. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki nyun sewu, ya, kita rekaman di sekitar sekolahan, ya. Jadi ketika ada suara yang masuk, ayam yang masuk ataupun yang lain dan sebagainya, mohon maaf, ya,
karena sekolahan ini dalam masa pengembangan, dalam masa renovasi, sehingga mungkin ada suara-suara yang masuk ke dalam HP dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bunyikan sekali lagi sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah anak merupakan aset buat kita di dunia dan di akhirat. Saya sekiranya ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.